dalam keyakinan iman Katolik tidak ada kematian, yang ada adalah hidup yang diubah. Karena Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka dengan demikian tiada kematian bagi kita orang Katolik. Yang ada adalah hidup yang diubah, hidup di dunia lain, atau hidup yang sesungguhnya. Karena di dunia hidup sementara, hidup yang sesungguhnya adalah tinggal berdiam bersama Allah. Maka bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi malam hari ini yang barusan kita dengar dari bacaan pertama Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika maupun penginjil Yohanes mau mengakui atau mengamini keyakinan kita akan Yesus sebagai yang sulung, mati, dan bangkit, kemudian beralih menuju kerajaan surga, tinggal bersama Allah. Maka ketika kita mengiman sebagai yang sulung, maka setiap orang yang mengimani dia, maka tentu akan mengalami hal yang serupa. Ketika keluarga kita, orang yang kita cintai meninggal, kita yakin dia akan hidup lagi. Karena dia telah mengimani Kristus yang sulung, mati dan bangkit. Maka penginjil Yohanes mau menegaskan kepada yang ditinggalkan, ada keluarga yang ditinggal, janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini sebuah penghiburan dan juga janji Yesus buat kita yang ditinggalkan. Karena kita mengimani dia, maka jangan pernah gelisah, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena telah tersedia tempat yang istimewa bagi setiap anggota keluarga kita yang dipanggil kembali untuk hidup bersama Allah. Tentu ketika kita dilahirkan, maka rumah dunia, rumah yang ada di dunia itu didirikan oleh usaha kita, melalui usaha pribadi. Tetapi Tuhan telah menyediakan satu rumah juga untuk kita di surga. Sehingga ketika kedatangannya yang kedua, yaitu ketika kematian menjemput, maka dia akan menuntun kita. Ingat, dia akan menuntun kita. Dia tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi dia ada bersama kita. Dengan kalimat dalam bacaan Injil tadi, supaya di mana tempat saya berada, kamu pun berada. Artinya, dia tidak hanya itu jalan itu lurus kanan, belok kiri, tidak. Dia ini, saya di samping ini, sampai pada rumah yang telah dia siapkan itu. Ini masuk dan tinggal. Tentu sebagai manusia, Petrus bertanya, bagaimana
kami tahu jalan ke situ. Karena engkau sendiri sudah jalan duluan. Bagaimana kami tahu? Ini sebenarnya ungkapan isi hati manusia ketika menghadap kesulitan, tantangan atau peristiwa kehilangan. Kita menuntut sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar kita rasakan, benar-benar kita alami. Dan tentu tidak mungkin kita meminta untuk ibu kita ini hidup kembali. Maksud saya hidup bersama kita, bukan hidup yang kedua atau hidup yang sesungguhnya. Itu tentu tidak mungkin. Pertanyaan Petrus hanya mau mengungkapkan kelemahan manusiawi kita ketika menghadapi peristiwa kehilangan, kegagalan, kesulitan. Kita tidak yakin bahwa Yesus itu benar-benar penolong, penunjuk, pembimbing. Sehingga kita ragu, bagaimana kami tahu jalan ke situ kalau tidak ada? Kita butuh bukti fisik yang nyata langsung. Atau kita butuh, oh kalau memang ini jalan terbaik untuk ibu, apa buktinya? Bahwa kami percaya bahwa, oh ibu ini jalan karena ini kehendak. Tentu pergumulan itu pergumulan manusiawi, kelemahan kita, kelemahan dasari bahwa kita kurang mengimani Yesus. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Maka sebenarnya pertanyaan lanjut dari Filipus itu, tunjukkanlah Bapa Ibu kepada kami, itu sudah cukup. Ini kelemahan kita. Kita mau bukti. Kita tidak bisa hanya percaya. Kita butuh bukti nyata, real. Kalau benar, tunjukkan itu kepada kami, baru kami percaya. Ingat sabda Yesus kepada Thomas, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Maka ini iman ini yang kita bawa sejak lahir. Kita tidak melihat Yesus secara nyata langsung atau mengalami peristiwa Yesus, tetapi kita mengiman, meyakini bahwa ini benar-benar terjadi dan benar inilah jaminan bagi kita sekalian yang beriman bahwa dalam situasi apapun Yesus ada bersama dan tetap membimbing dan menuntun kita. Oleh karena Dia bersabda, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tentu kita semua bisa menjadi jalan, bisa menjadi petunjuk, guide. Tetapi kita tidak bisa menjadi jalan itu sendiri. Ya. Sebagai manusia, kita tidak bisa menjadi jalan itu sendiri. Jalan itu hanya pada Yesus. Kita hanya jadi penunjuk, bukan jalan itu. Dan jalan untuk menuju pada hidup adalah dengan kematian. Tanpa kematian, jalan yang sesungguhnya atau hidup yang sesungguhnya tidak mungkin akan kita alami. Maka jalan satu-satunya supaya kita boleh menikmati hidup yang sesungguhnya adalah dengan mengalami kematian. Sehingga kematian merupakan kerinduan yang terdalam bagi semua umat yang masih bersiar di dunia ini untuk
kembali. Karena hidup yang sesungguhnya adalah diam dan tinggal bersama Allah. Dalam keyakinan yang sama dengan Ibu Letitia Salembut, kita yakin dan percaya karena dia telah mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kita yakin dan percaya bahwa ibu saudari kita pasti akan dituntun oleh Yesus menuju rumah yang telah disiapkan Yesus baginya.